Allahu 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 Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pujian kita hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada pujian yang patut kita sematkan selain semua bentuk pujian yang sempurna hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Shalawat dan salam kepada baginda Rasul, kepada keluarga, serta seluruh para sahabat yang pernah menemani beliau dalam dakwahnya. Nah, semoga kita yang hadir di zaman ini, yang berupaya untuk mengikuti beliau, meskipun kita lelah, berat, meskipun kita jauh dari beliau, kita terseok-seok, kita banyak kekurangan, kita berharap Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan rahmatnya berkenan mengumpulkan kita bersama beliau di Jannah An-Naim insyaallah. Pada masa yang Allah muliakan, mari kita kembali ke kajian kita di pekan ini, atau kajian yang keempat ini. Kita akan memasuki satu tema yang dinukil oleh Fadilatul Syekh Dr. Sayyid Muhammad Nur rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Afatun ala Thariq dengan judul bab Al-Istijal. Al-Istijal merupakan salah satu di antara hal-hal yang perlu diwaspadai oleh da'i, karena dia adalah bagian di antara hal-hal yang akan merusak jalan-jalan dakwah. Maka mari kita simak pembahasan ini dalam kitab beliau. Yang pertama, Syekh menjelaskan tentang makna istijal. Secara istilah, secara bahasa, lughatan, kalimat istijal atau al-ijal atau at-ta'ajjul kulluha bima'na wahid. Semuanya satu makna, yaitu bermakna al-istihsas wa talab al-ajalah ay asra', yaitu sikap menyegerakan, ya, atau meminta untuk sesuatu itu segera atau cepat untuk dilakukan. Itulah yang disebut dengan istijal, yaitu sikap untuk segera sesuatu itu dilakukan atau menyegerakan sesuatu. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menggunakan istilah istijal. Istilah istijal ini juga disebutkan dalam kitab Lisanul Arab, ya, yang kita bisa dapatkan nanti di kitab tersebut tentang penjelasan makna istijal ini secara bahasa. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang istilah istijal ini dalam beberapa ayat, ya. Tidak hanya dalam surat ini, tapi salah satunya kita bisa nukil dalam surah Yunus ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair." Ya, dan kalau seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, laqudiya ilaihim ajaluhum. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan segera pula mengakhiri umur mereka. Ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menggunakan kalimat isti'jalahum, ya. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menggunakan kalimat isti'jalahum dalam makna menyegerakan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita juga mendapatkan hadis misalkan dari yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Baihaqi dan juga Al-Baihaqi, di mana Nabi SAW bersabda, "At-ta'ani minallah, ya, wal ajalatu minasyaitan." Maka tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa, atau sikap ta'ani, sikap tenang, ya, itu adalah
datangnya dari Allah Tabaraka wa taala. Adapun al-ajalatu minasyaitan. Sementara sikap tergesa-gesa adalah sesuatu yang datangnya dari syaitan. Ini juga digunakan Nabi SAW dalam hadisnya. Ya. Bahkan di situ disebutkan al-ajalah bagian daripada sikap syaitan. Ya. Sesuatu yang syaitan senang. Ya. Maka secara istilah Syekh menyebutkan wa ma'nahu fi istilahi du'a iradatu taghyir al-waqi'i alladhi yahyahu al-muslimuna al-yawm fi lamhatin, yaitu istijal ini adalah sebuah keinginan untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan kaum muslimin, ya, yang pada hari ini ditemukan, ya, tapi dengan cara tergesa-gesa, au fi aqalli min tarfati ainin duna nazar fil awaqib, ya. Dengan inginnya merubah dengan buru-buru, dengan segera, tanpa memperhatikan, ya, sebab-sebab yang nanti akan ditimbulkan dengan sikap itu. Wa duna fahmu lil dhurufi wal mulabisat al muhitah bi hadzal waqi wa duna i'dad jayyid lil muqaddimat, ya. Wa duna i'dadu jayyid lil muqaddimat. Jadi sikap tergesa-gesa ini tanpa melihat, ya, fahmu lil dhuruf, memahami bagaimana kondisi yang ada, ya, yang meliputi segala sesuatu yang ada di depan kita, ya, al-muhitah bihadzal waqi. Juga sikap tergesa-gesa yang tidak menggunakan persiapan, ya, atau tidak ada pendahuluan. Jadi tidak ada prepare, ya. Au lil asalib wal wasail, juga tidak ada sarana yang tidak disiapkan, sistemnya juga tidak disiapkan. Ini juga dalam dakwah adalah sesuatu yang buruk sekali. Di mana sikap istijal ini adalah keinginan seseorang untuk merubah sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tetapi dengan cara yang tidak memperhatikan akibat-akibat, ya, tidak melihat secara baik situasi yang ada, juga tidak dilakukan persiapan-persiapan. Sehingga tentu ini menjadi satu hal yang negatif. Kemudian, ya, Syekh juga menyebutkan bagaimana sungguhnya Islam memandang sikap istijal ini, ya. Islam memandang sikap istijal ini, ya, dengan dua pandangan, ya. Nabi melakukan ini juga dalam dakwahnya, ya. Jadi ada terkadang istijal yang diperbolehkan atau istijal yang bagus, ya, dan ada juga istijal yang buruk. Pertama, Islam memandang istijal dengan sikap insaf, pertengahan. Karena memang istijal ini ada dua versi. Yang pertama, istijal yang mahmudah, yang bagus, ya, yaitu makana nasya'an an taqdiri daqiqil lil asar wal awaqib wa an idrak tam lil dhuruf wal mulabasat wa an husni i'dad wujudatu tertib, ya, yaitu seseorang yang melakukan istijal tapi dia disertai dengan pengamatan yang cermat sekali, ya, takdir daqiq, ya, yang mendalam sekali terhadap apa yang akan terjadi nanti, ya, lil asar al awaqib, ya, juga dengan memahami, mengetahui secara seksama situasi yang ada, sehingga dia pun mempersiapkan segala sesuatunya dengan tahapan-tahapan yang benar, yang bagus, ya. Dalam hal ini, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan sikap istijal Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika beliau pindah dari negerinya, di mana Nabi Musa buru-buru untuk segera pindah dari negerinya untuk menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, ingin mencari ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dibenarkan. Dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Toha, Allah berfirman, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litarda, ya. Mengapa kamu wahai Musa datang lebih cepat dari kaummu, ya. Maka Musa mengatakan, itulah, ya,
mereka kaumku sedang menyusul aku dan aku ingin bersegera kepadamu ya Rabb, ya, supaya engkau ridho kepada aku. Maka Nabi Musa alaihissalam ini hendak bersegera untuk menuju hijrah, ya, dalam rangka ingin segera mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan-kebaikan yang baik itu memang perlu disegerakan. Inilah yang dimaksud dengan istijal yang baik. Seperti misalkan para ulama menyebutkan istijal yang baik di antara menyegerakan berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Tidak boleh mengakhir-akhirkan, segera menyantap makanan yang ada, segera minum apapun yang ada, segera membatalkan puasanya ketika sudah masuk waktu berbuka. Juga termasuk di antara istijal yang baik adalah menyegerakan untuk menikah ketika seseorang sudah layak menikah dan sudah saatnya matang untuk menikah. Atau menyegerakan segala bentuk-bentuk kebaikan yang itu penting untuk disegerakan. Seperti misalkan menyegerakan diri untuk tiba di masjid, sholat berjamaah, ya, tidak menunda-nunda dan lain sebagainya. Ini adalah nau atau bentuk daripada istijal yang baik. Demikian pula ada pula istijal yang buruk, yaitu al-madhmum yang tadi kita sebutkan, ya, di mana sikap itu didorong oleh mujarradan faurah nafsiyah, ya, khaliyah min takdiril aqibah. Sikap spontanitas yang ada pada diri kita, yang kemudian sikap spontanitas ini berkelanjutan menjadi tidak mau atau tidak adanya sikap mempertimbangkan sebab-sebab yang terjadi dari apa yang dia lakukan. Jadi segera dilakukan tanpa perhitungan, akhirnya kemudian nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini istijal yang tercela. Kemudian Nabi SAW juga pernah menyebutkan sikap istijal yang tidak bagus ini, ya, dalam salah satu kisah di fase Makkiyah, dan kisah ini sudah saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu, ya, bagaimana Nabi SAW kedatangan sahabat Khabbab bin Arat, ya. Wa qad jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku ma yalqahu huwa wa ikhwanuhu min al-adza wal ittihad. Di mana Khabbab ini bersama sahabat-sahabatnya yang lain yang baru masuk Islam waktu itu, yang mana mereka sedang mendapatkan ujian, ya, disakiti oleh penduduk Quraisy dan mereka mendapatkan tantangan yang berat, ya. Wa yatlubu minhu ayyastansara rabbahu wa ayyad'uhu, di mana mereka meminta kepada Muhammad SAW agar segera diturunkan pertolongan dengan cara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera situasi ini segera berakhir. Fase Makkiyah ini segera berakhir dengan kemenangan. Akan tapi Nabi SAW, ya, tidak menjawab permintaan para sahabat ini, ya, karena memang belum waktunya. Fase Makkiyah baru saja dibangun oleh Nabi SAW, kekuatan kaum muslimin belum seberapa kuat, ya. Meskipun ini semua Allah Subhanahu wa taala tentu tahu bagaimana cara memenangkan kaum muslimin. Kalau Allah tahu, kalau Allah mau, ya Allah tinggal menangkan saat itu juga. Tapi tentu ini ada hikmah-hikmah yang perlu kita ambil bagi penerus-penerus perjuangan, ya, di mana segala sesuatu ada tahapan-tahapannya. Maka Nabi SAW menggambarkan kisah orang-orang terdahulu, ya, di mana orang-orang terdahulu kana rajul fiman qablakum yahfuru lahu fil ard, ya, sebelum kalian, kata Nabi SAW kepada Khabbab dan para sahabat yang lain, ada di antara mereka yang mereka digali, ya, dibuatkan galian, ya, untuk mereka, ya, fayaj'al fiha, dan mereka dimasukkan di dalamnya, fayuja'u bil minsyar, kemudian didatangkan kepada mereka gergaji, fayudha'u ala ra'si, kemudian gergaji itu digergajikan ke kepalanya. Jadi orang itu dimasukkan ke dalam lubang, kemudian kepalanya dibelah menjadi dua, ya, fayashqu bisnatain wa ma yasudduhu dzalika an dini, ya. Kejadian itu sama sekali tidak merubah kependirian orang-orang terdahulu tersebut, ya, dalam agama Islamnya.
tetap istiqomah ya, sampai dia meninggal dunia. Ya. Wa yumashshita bi amsyatil hadid. Ya, kemudian ada juga yang disisir dengan sisir besi. Fa yudha' ala ra'sihi. Ya, kemudian sisir itu mengguliti kepalanya. Dan sisir itu kemudian maduna lahmihi min azmihi aw asabih. Ya, digunakan untuk memisahkan kulit-kulit dari tulang-tulangnya. Jadi dikerik dengan sisir dari besi, dihabisi semua kulitnya ya, dari badan-badannya sampai tinggal tulang belulangnya dengan sisir dari besi tadi, bukan dibunuh tapi disiksa sedikit demi sedikit. Wa may yasudduhu dzalika an dinihi. Yang demikian itu juga mereka tidak berpaling dari agamanya, tetap tegar. Maka Nabi SAW kemudian memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Maksudnya adalah, wahai Khabbab, wahai para sahabat, orang-orang terdahulu telah belajar fase-fase yang berat. Ya. Tapi ingat, dalam situasi berat itu, nanti suatu saat akan ada fasenya kemenangan. Maka Nabi SAW mengatakan, Wallah, la yatamanna hadzal amr, hatta yasiru raqib min San'a ila Hadramaut, la yakhafu illallah, awidha'bi ala ghanami. Demi Allah, bahwasanya urusan agama ini nanti akan Allah menangkan, akan meliputi semua dunia bumi ini, meliputi semua bumi. Ya, urusan ini akan Allah menangkan. Sampai-sampai nanti akan ada masanya seseorang berjalan ya, dari Son'a ke Hadramaut, itu mereka tidak takut lagi. Dalam perjalanan tidak ada mereka rasa takut akan diganggu orang, kecuali hanya takut mereka kepada la yakhafu illallah. Dan bahkan gonam kambing-kambing itu pun sudah tidak lagi takut akan diterkam oleh serigala-serigala. Jadi serigala sudah menjadi jinak, kambing-kambing aman ya, dan semua terjadi situasi yang akan dikuasai oleh kaum muslimin seluruh penjuru-penjuru bumi ini ya. Akan tapi Nabi mengatakan walakinnakum tasta'jilun, hanya saja wahai kalian Khabbab dan para sahabat, kalian sedang tergesa-gesa. Ini kemudian Nabi nasihatkan kepada Khabbab dan para sahabatnya. Maka istijal seperti ini adalah istijal atau bentuk istijal yang terlarang. Berikutnya adalah madzahir, pembahasan ketiga adalah madzahir al-istijal, yaitu tentang fenomena istijal yang bisa kita lihat ya. Dalam aktivitas sehari-hari, dalam dakwah ini Syekh Said Muhammad Nuh memotret ya, situasi dakwah di zamannya, dan juga kita bisa ambil ibrahnya untuk hari ini ya, di mana beliau melihat setidaknya ada 3 bentuk fenomena yang sering kali muncul ya, di dalam gerakan-gerakan dakwah sampai dengan hari ini. Yang pertama yaitu dhammu ashkhas ila qafilati du'ah qabla al-istisaq wa ta'akkad min mawahibihim wa qudratihim. Jadi ada kelompok-kelompok dakwah yang ketika merekrut orang-orang di dalam jamaahnya atau dalam kelompoknya, dalam organisasinya, dia tidak lagi mempertimbangkan ya tentang kondisi orang itu, mentakkid ya, wa ta'akkad ya, mentakkid bagaimana mawahibihim ya, kesanggupannya, kesiapannya, wa qudratihim, dan kesanggupan dirinya dalam mengikuti organisasi ini, wasti'dadatihim ya, dan juga dengan persiapannya. Jadi orang itu tidak dilihat kemampuan ya, kesiapannya itu tidak dilihat lagi, langsung direkrut begitu saja. Tentu ini akan merusak masa depan dakwah itu sendiri. Yang kedua, al-irtiqa bi ba'di du'ah ila mustawa rafi' qabla iktimal nadhujihim wa istawa'u syakhsiyatihim. Jadi ada juga fenomena menaikkan posisi dai ya, dari yang awalnya levelnya A menuju B atau C, menuju level yang lebih tinggi lagi. Tapi ketika mengangkat seorang tersebut, ketika dia memberikan posisi itu ke tingkatan yang lebih tinggi, tidak disertai dengan
melihat kesempurnaan fasenya, ya. Yaitu apakah dia sudah selesai di fase sebelumnya, sudah sempurna melakukan amanah di fase sebelumnya, ya. Jangan kemudian fase A dia belum beres, dia langsung diberikan fase C, fase B, ya. Tentu ini akan merusak dakwah itu sendiri, ya. Yang ketiga, al-qiyamu bitasarrufat ta'isyah saghirah tadurru bid-da'wah wa la tufiduha. Yaitu ada gejala-gejala yang terlihat adalah mengikuti atau melaksanakan sebuah kegiatan dakwah, ya, yang tanpa arahan-arahan yang jelas, ya, di dalam dakwah itu sendiri, sehingga itu akan membahayakan kegiatan dakwah itu sendiri yang sedang dilakukan. Bahkan nanti tidak akan banyak mendapatkan faedah dalam kegiatan tersebut, ya. Orang-orang yang seperti ini, ya, karena dia sudah terjangkit penyakit istijal. Inilah fenomena istijal yang ada di dalam perhatian Syekh Said Muhammad Nuh, dan ini juga bisa jadi ini terjadi pada kita hari ini, di mana fenomena-fenomena ini terkadang ada di tengah-tengah kita. Baik, ikhwan sekalian, ya, seperti apa? Kemudian pembahasan berikutnya adalah seperti apa atharul istijal atau dampak daripada istijal ini dalam kehidupan seorang dai atau dalam aktivitas dakwahnya, ya. Maka Syekh menyebutkan dampak istijal ini diantaranya adalah ada 3 hal yang besar. Fahiya qad tu'addi ilal futur, ya. Jadi istijal ini akan melahirkan sikap futur. Ya, kita sudah membahas sikap futur tersebut di pembahasan sebelumnya, ya, bahwasanya orang yang terkena sikap istijal ini akan jatuh ke dalam sikap futur, yaitu berhenti dalam amal, mandek dalam amal, ya. Yang awalnya dia semangat, kemudian tiba-tiba hilang semangatnya dan berhenti dia dalam beraktivitas. Padahal qalilu daimun khairun min katsirin munqati, ya. Sesuatu yang sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi dia terputus, tidak melakukan lagi. Karena Nabi SAW mengatakan, wa in habbal amal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Hadis riwayat Bukhari, bahwasanya amal yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala adalah dia continue, ya, meskipun hanya dilakukan dengan porsi yang sedikit. Itu jauh lebih baik daripada seseorang mempersembahkan amal yang besar tapi setelah itu dia tidak beramal lagi dengan amal tersebut. Yang kedua, asar yang kedua, yaitu waqad tu'addi ila mautah ghairu karimah. Akan terjadi menyebabkan akhir kehidupan yang tidak mulia, ya. Karena dia tidak mendapatkan ganjaran dari buah yang dia lakukan, ya, tidak ada ajarnya. Jadi orang yang terjangkit penyakit istijal ini, dampaknya adalah bisa jadi dia masuk ke dalam kategori mengakhiri hidupnya atau bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang tidak baik atau ghairu karimah, tidak mulia. Di kitab Afat ala Thoriq ini, ya, muallif mengisahkan tentang seseorang dai yang bernama Ahmad Rifat, ya, yang juga termasuk di antara orang-orang aktivis di Jamaah Ikhwan Muslimin waktu itu, di zaman itu, di mana Ahmad Rifat ini dinasihati oleh para pembesar-pembesar Ikhwan Muslimun waktu itu karena sangat tergesa-gesa lagi dalam langkahnya. Mengapa? Jadi beliau ini seperti misalkan dalam konteks hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, beliau tidak mau sama sekali berhubungan dengan pemerintah. Jadi sikapnya mengambil jarak yang sejauh-jauhnya, ya. Jadi tidak memiliki hubungan pendekatan karena menganggap penguasa adalah objek yang najis, ya, yang tidak boleh didekati karena banyak sekali ketimpangan dalam penguasa tersebut. Padahal tidak seperti itu, ya. Seorang duat harus mampu meletakkan posisi dirinya, ya. Memang kita perlu mengkritik penguasa,
perlu menasihati penguasa, perlu bersikap kepada penguasa. Tetapi tidak harus itu selalu menjadi seperti itu, karena di satu tempat kemudian misalkan seperti di Indonesia ini ya ada daerah-daerah yang memang penguasanya baik, tidak bisa dipukul rata. Jadi kalau Ahmad Rifat ini memukul rata semuanya. Kemudian dia juga berpandangan ya sangat sangat tidak suka melihat wanita-wanita yang membuka aurat atau tidak menggunakan hijab yang syar'i. Ini dibenarkan sebenarnya sikap ini, tapi Ahmad Rifat ini kemudian mengusulkan ya, kalau kita melihat wanita tidak menggunakan cadar atau tidak menggunakan jilbab, maka langsung disemprot dengan tinta hitam, artinya dipermalukan depan umum dengan tinta hitam, dicoreng-coreng wajahnya. Ya, semuanya dilakukan seperti agar mereka berpikir ulang untuk tidak keluar dengan seperti itu. Tentu ini juga cara yang salah dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya. Karena tidak boleh seseorang melakukan aktivitas sendiri-sendiri, kemudian secara berjamaah mempermalukan orang depan umum, kecuali itu dilakukan oleh hukuman yang memang di bawah penguasa. Ya. Kemudian yang ketiga, dia juga memiliki ide untuk kaum muslimin agar segera berangkat berjihad semuanya ke Palestina. Yang ketika itu Palestina sedang dalam kondisi terpuruk ya, akibat serangan Yahudi dan bala tentaranya ya, dan para pendukungnya. Maka Ahmad Rifat ini kemudian dia hijrah ke negeri Palestina, ya. Cuman kemudian karena memang tidak disertai dengan sikap yang matang dalam bersikap, ya, kemudian tergesa-gesa, sehingga kemudian Ahmad Rifat ini meninggal di Palestina dalam kondisi yang dianggap oleh orang-orang tidak baik, ya. Dianggap sebagai mata-mata dan sebagainya. Padahal beliau ini adalah orang yang baik. Hanya saja karena salah dalam melangkah, persiapan yang kurang, akhirnya terjadilah apa yang dikatakan oleh Syekh, ya, mautah ghairu karimah. Selanjutnya adalah at-ta'til al-amal, ya. Amal atau capaian target dakwah yang kemudian menjadi terhambat. Au 'alal aqal ar-ruju' bihi ila al-wara' asyaratis sinin. Sampai-sampai ya tahapan dakwah tadi tujuannya akan sampai tadi dia berkurang, ya, mundur ke belakang sampai beberapa puluh tahun. Ini menyebabkan kondisi dakwah ini tidak sampai-sampai, atau dakwah ini akan terhambat sampai puluhan tahun lamanya. Ini dampak daripada sikap istijal itu sendiri. Barakallahu fikum. Maka kemudian perkara yang kelima adalah asbabul istijal. Sebab terjadinya istijal itu seperti apa? Nah, ini kemudian juga disinggung oleh Syekh dalam beberapa hal. Yang pertama, Syekh menyebutkan ya, sebab datangnya istijal itu karena ada fi nafs, ya, dorongan dari dalam diri kita. Nah, jadi saya mengatakan jika dalam diri kita ini terdapat dorongan nafsi, ya, yang menggelora, itu kadang bisa melahirkan kekuatan-kekuatan. Nah, oleh karena itu dorongan ini perlu diarahkan kepada sikap yang benar. Jangan sampai hanya emosi belaka, tidak disertai oleh ilmu, tidak disertai oleh persiapan, sehingga justru akan mengakibatkan, ya, dirinya akan jatuh ke dalam sikap yang buruk. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menitipkan dalam diri kita ini seluruh manusia, ya, khuliqal insanu min ajal. Manusia ini diciptakan dengan ditanamkan pada diri mereka, ya, sifat ajal, sifat tergesa-gesa. Itu Allah berikan kelemahan dalam diri kita, yaitu diantaranya sikap ajal ini. Yang kita harus mensikapinya, menempatkannya sifat ini ke dalam sifat yang baik, mengarahkannya ke dalam arah yang baik. Ya, maka Allah katakan saurikum ayati, maka akan aku tampakkan kepada kalian, ya, kebesaranku, yaitu kebesaran azabku. Fala tastajilun, dan janganlah kalian minta untuk disegerakan azabnya.
Ini juga salah satu kalimat di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menggunakan kalimat istijab. Maka ikhwas sekalian, ada hal menarik yang kita temukan di dalam setelah kita membaca keterangan para ulama tafsir terkait dengan ayat di atas, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi mengatakan ya, kita ini diciptakan dengan sifat ajal, sifat tergesa-gesa di dalam diri kita, ya, yang itu melekat pada diri semua manusia. Ya, Imam Al-Mujahid sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Azim atau Tafsir Ibnu Katsir, Imam Mujahid, ya, salah seorang tabi'in besar, imam ahli tafsir mengatakan, khalaqallahu Adam ba'da kulli syai' min akhir nahar. Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, ya, setelah segala sesuatu di akhir siang, ya. Min yaumin khalaqal khalaiq. Jadi di hari di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menciptakan seluruh ciptaannya. Falamma ahya ar-ruhu 'ainaihi wa lisanihi wa ra'sihi. Dan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menghidupkan ruh, ya, kemudian kepada matanya, lisannya, dan kepalanya, ya, jadi sudah masukkan ruh, kemudian menciptakan mata, lisan, kepala sempurna. Walam yablughu asfalahu, ketika Allah sedang memproses penciptaan Adam ini, ya, dari masukkan ruh, mata, kepala, telinga, kemudian seluruh badannya, sampai sebelum selesai di bagian bawahnya, ya, mungkin bagian perut ke bawah ini belum selesai penciptaan Adam sampai di bagian bawahnya, Nabi Adam sudah meminta kepada Allah, ya, atau dalam bahasa kita minta disegerakan. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ista'jil bi khalqi qabla ghurubi syams. Ya Allah, segerakan penciptaan diriku ini, ya, sampai sebelum matahari terbenam, ya. Jangan lewat sampai itu. Jadi Nabi Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disegerakan penciptaan dirinya, ya, jangan sampai melewati waktu maghrib. Ya, ini bentuk Nabi Adam alaihissalam juga memiliki sikap ajal, ya, sikap yang tergesa-gesa, ya, untuk dipercepat penciptaannya. Wa qala Ibnu Abi Hatim, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam riwayat Abu Hurairah, ya, an Abi Salamah an Abi Hurairah qala, kata Abu Hurairah, Nabi SAW juga bersabda, ini kaitannya tentang hari Jumat, ya, di mana khairu yaumit tola'at fihi asyams yaumul Jum'ah. Kata Nabi SAW, hari yang mana matahari terbit, ya, atau matahari bercahaya di hari itu, yang paling baik adalah harinya hari Jumat. Atau maksudnya adalah di antara hari-hari yang ada, hari yang bagus adalah hari Jumat. Kenapa? Fihi khalaqa Adam wa fihi adkhala al-jannah. Karena pada hari Jumat Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan, dan pada hari Jumat itu pula lah Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa fihi ahbata minha, dan pada hari Jumat itulah terjadinya kisah penurunan Adam dari surga. Wa fihi taqumu sa'ah, dan pada hari Jumat nanti akan terjadi hari kiamat. Wa fihi sa'atun la yuwafiquha mu'min yusalli wa qabada asabi'ahu qilluha wa sa'ala Allahu khairan illa a'tahu iyyah. Dan di hari Jumat ini, kata Nabi SAW, ada satu waktu, satu saat, yang mana apabila seorang mukmin, ya, di waktu itu dia pas waktunya, ya, di waktu yang Allah janjikan itu tepat waktunya, dia melewati waktu itu dan kondisinya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka illa a'tahu iyyah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doa itu. Nah, jadi ini adalah sebuah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang keutamaan hari Jumat. Ya, hari di mana Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam masuk ke dalam surga, Nabi Adam turun harinya, hari di mana Allah akan menghancurkan dunia ini, ya, kiamat, syukuran kubra. Dan salah satu keutamaan lainnya adalah di hari Jumat ini ada waktu-waktu yang penting, di mana kalau kita di waktu itu kita sedang pas bertepatan kita sedang berdoa, pasti doa itu akan Allah kabulkan. Maka salah seorang rawi mengatakan, qala Abu Salamah,
Faqala faqala Abdullah bin Salam, qad araftu tilka sa'ah, ya. Kata Abu Salamah, ya, Abdullah bin Salam pernah mengatakan, aku tahu itu kapan waktunya itu, ya. Wahia akhiru sa'atin nahar min yaumil jum'ah. Waktunya adalah di akhir di hari Jumat itu. Ya. Akhir siang maksudnya adalah di sore hari menjelang waktu dari sore mungkin setelah pada asar ke bawah. Ya. Di situ nanti ada waktu-waktu yang Allah tidak tampakkan, tidak sebutkan di situ. Jam berapanya, waktunya kapan, ya. Jadi perlu kita cari di akhir hari Jumat itu, ya, saat-saatnya. Jadi setelah asar menjelang maghrib itulah waktu-waktu yang mustajabah. Ya, di mana nanti di saat-saat waktu itu ada waktu-waktu tertentu yang kalau kita pas waktunya, doa seseorang tidak pasti dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saking tamaknya para generasi salaf dulu, generasi para sahabat, tabi'in, ketika mendengar hadis ini mereka itu memperbanyak bersimpuh ketika menjelang waktu maghrib di hari Jumat. Mengapa? Mengejar doa ini. Mereka bersimpuh berdoa di rumahnya, di masjid dan sebagainya. Bahkan dikatakan ada sebuah asar, ada salah seorang generasi salaf yang mengamalkan hadis ini. Dia orang yang buta, dia meminta kepada Allah di waktu tersebut, ya. Dan setelah dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia selesai membaca doanya, maka selesai pula urusannya, yaitu matanya yang awalnya buta selama hidupnya sejak kecil, maka kembali dapat melihat akibat berkat keberkahan doa di hari Jumat di sore hari itu. Masya Allah. Maka ini salah satu di antara hal yang perlu kita sampaikan di majelis ini. Berikutnya ikhwas sekalian, yang kedua adalah al-hamas awil hararah al-imaniyah, yaitu tentang adanya gejolak iman yang menggebu-gebu, semangat yang kuat yang terkadang juga akan melahirkan sikap istijal, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau berada di Mekah, beliau selalu dibimbing oleh Allah Taala untuk menguatkan sabar, ya, menguatkan kemampuan untuk menguatkan sikap mampu memikul beban, ya, quwwatut tahammul, ya, memikul beban-beban kehidupan, ya, dengan sabar, dengan tawakal dan sebagainya. Di antaranya Allah berfirman dalam fase Makkah ini, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamilah, ya. Bahwasanya para sahabat itu punya kemampuan yang besar, punya semangat yang tinggi, tapi tetap mereka diminta oleh Allah untuk bersabar. Bersabar kepada apa yang mereka katakan kepada kaum muslimin, ya, dan menghajar mereka atau menjauhi mereka dengan cara yang baik, ya. Fasbir inna wa'dallahi haq. Mereka diminta pula untuk bersabar, ya, dan meyakini bahwasanya janji Allah itu pasti benar. Hanya saja mereka diminta untuk bersabar, ya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kaum muslimin di masa Makkiyah itu, ya, untuk lebih menekankan porsi sabarnya, ya. Meskipun mereka imannya besar, kemampuannya pun ada, tapi diminta untuk bersabar karena memang belum waktunya mereka untuk unjuk gigi, ya. Kemudian yang ketiga, tabiatul asr. Saya menyebutkan di kitab ini tentang fenomena zaman yang terus cepat berubah, ya. Ini sangat menjadi perhatian kita bersama, ya. Masya Allah, saya mengatakan, ya, di era-era globalisasi seperti ini, ya. Dzalika annana na'ishu fi asri yamdi bi sur'ah wa yataharrak fi kulli syai'in bi sur'ah. Kita hidup di bumi di mana sesuatu itu kita hidup dengan sangat cepat sekali, ya, berlalu dengan cepat waktu itu, bergerak dengan cepat waktu itu. Fal insanu yakunu huna ba'da sa'at yakunu fi aqsa atrafil ard, ya. Seseorang di satu waktu dia berada di satu tempat, tiba-tiba di saat yang lain tidak lama kemudian dia berada di tempat yang lain, ya.
bisa babi taqaddum fi wasail wal muwasalah dengan sebab cepatnya perkembangan transportasi dan juga sarana informasi. Maka orang yang seperti ini, hidup di zaman seperti ini, dia akan yahmilu ba'dil amilin ala istijal. Ya, karena ini semua bisa mengundang seseorang untuk bersikap istijal. Karena memang situasi sangat cepat. Maka dia pun ingin melakukan segala sesuatu dengan cepat pula. Ini sebenarnya tidak salah, tetapi terkadang dia istijalnya yang mazmumah tadi. Ya, serba instan inginnya. Tidak mau banyak berproses. Ya. Pengennya jadi dai itu ya cukup dengan daurah 1-2 hari selesai jadi dai, atau dengan mengikuti acara-acara kontes-kontes dai kemudian dia menang kemudian mengatakan saya dai. Tidak. Ya, perlu proses, perlu pembelajaran, perlu tadabbur, perlu tafakkur, ya. Perlu adanya tahapan-tahapan. Ini semua harus dilalui. Tidak bisa meskipun zaman sudah berubah kemudian kita mengatakan segala sesuatu harus instan. Kemudian saya juga menyebutkan tentang sebab al-waqi' al-a'da. Adanya kenyataan di mana kita berhadapan dengan musuh-musuh yang sangat banyak. Ya. Ada Zionisme, ada kapitalisme, ya. Ada sosialisme, ada Syiahisme dan sebagainya. Di dalam kitab ini Syekh juga hanya menyebutkan tentang kasus Palestina, ya, di mana kaum muslimin berhadapan dengan kekuatan besar, ya. Sampai dengan hari ini kaum muslimin belum mampu untuk membebaskan Masjid Palestina, Masjid Al-Aqsa yang dikuasai oleh orang-orang Zionis, ya. Jadi masih berada dalam kontrol mereka, sehingga kita bersama-sama masih berproses dengan waktu yang sangat panjang untuk menyelesaikan persoalan ini. Terkadang kondisi seperti ini membuat orang menjadi putus asa. Banyak sekali permasalahan jadinya putus asa. Akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan kriminal yang berbahaya, baik bagi dirinya maupun bagi gerakan Islam secara umum. Yang akhirnya kaum muslimin di mana-mana juga ya terimbas olehnya. Maka ini juga tidak boleh terjadi. Kita perlu mengetahui kekuatan musuh, ya, tapi juga jangan sampai kita masuk ke dalam sikap tergesa-gesa dalam melawan musuh tersebut. Kemudian juga yang kelima al-jahlu, ya, bodoh dalam atau tidak mengetahui biasa bil a'da, bagaimana strategi musuh untuk menghancurkan kita, sehingga kita pun masuk dalam sikap tergesa-gesa. Tersebarnya kemungkaran-kemungkaran dan di saat yang sama ma'al jahl bi uslub at-taghyiriha. Terjadi kemungkaran yang besar di mana-mana, tapi kita juga di waktu yang sama tidak tahu bagaimana caranya kita merubahnya. Maka ini juga bisa berakibat kepada munculnya sikap istijar. Lihat bagaimana Nabi SAW ya menjelaskan dalam hadisnya tentang orang-orang yang berada di suatu kapal, ya. Nabi menyebutkan perumpamaan masalul qaim ala hududillah wal waqi fiha, ya. Perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus di dalam kemungkaran, ya. Kama saliqamin istahamu ala safinah, seperti suatu kaum yang mereka melakukan undian di kapalnya. Fa asaba ba'dhum a'laha. Ketika diundi, ada di antara mereka yang harus tinggal di bagian atasnya. Wa ba'dhum asfaluha. Dan sebagian yang lain harus tinggal di bawah. Fa kana alladziina fi asfaliha idza istaqu minal ma' marru ala man fawqahum. Tentu saja orang yang tinggal di bawah tadi, kebagian tempatnya di bawah, kalau dia ingin mengambil air, dia harus naik ke atas, ya, melewati orang-orang yang berada di atas. Karena seperti itu, ya, tidak sabar, ya, sehingga muncul sebuah ide, faqalu, ya, kalau dia harus ngambil air harus naik ke atas, melewati orang-orang yang berada di atas, kan merepotkan.
Maka sebagian mereka mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharaqan, ya. Ya sudah, kita buat saja lubang di bawah ini sehingga kita bisa ngambil air dari lubang ini, jadi nggak perlu ke atas lagi, ya. Walam nu'dzi man fawqana, dan dia beralasan, ya, sehingga kita tidak lagi mengganggu orang yang di atas lewat mondar-mandir, ya. Masya Allah. Idenya ini untuk mempercepat mendapatkan sesuatu. Ya. Idenya ini tidak mau melakukan proses, ya. Dia ingin segera mendapatkan itu. Alasannya, ya, supaya tidak merepotkan yang lain. Padahal sikapnya ini sangat berbahaya. Kalau dia melubangi kapal tersebut, tentu semuanya akan tenggelam. Fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Ya, seandainya dibiarkan orang tersebut untuk mengambil air dari bawah, ya, dengan cara melubangi kapal tadi, ini akan menenggelamkan seisi kapal. Wa in akhadu ala aydihim najau wa najau jami'an. Tetapi kalau seandainya orang yang berada di atas menahan kemungkaran tersebut, ya, maka mereka semua akan selamat. Ya, ini adalah hadis tentang bagaimana Nabi menggambarkan situasi orang, ya, terjadi kemungkaran dan bagaimana sikap untuk mengatasinya. Juga dalam suatu riwayat, ya, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada ibunda Aisyah, ya, alam taro anna qaumaka lamman banau al-Ka'bah yaqtasaru an qawaid Ibrahim. Ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya tahukah engkau bahwasanya kaummu dulu mereka membangun Ka'bah itu dulu, ya, sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya apa? Maksudnya generasi penduduk Mekah dulu di awal-awal, ya, membangun Ka'bah itu sepeninggal Nabi Ibrahim, menjaganya dengan bentuk sebagaimana yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka faqultu ya Rasulullah ala tarudduha ala qawaid Ibrahim. Wahai Rasulullah, kata ibunda Aisyah, mengapa engkau tidak mengembalikan bangunan itu sebagaimana dulu dibangun Nabi Ibrahim bentuknya itu, ya. Karena sekarang sudah berubah, tidak sebagaimana bentuk dari bangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, para mahasiswa sekalian, ya, jadi Ka'bah yang kita lihat hari ini itu sebenarnya belum persis sama dengan Ka'bah yang pernah dibangun Nabi Ibrahim. Maka Nabi sebenarnya ingin merubahnya. Ya. Jadi Ka'bah itu di zaman Nabi Ibrahim itu dibangun semacam persegi panjang, ya, kotaknya itu memanjang. Kalau kita perhatikan, sekarang kan kotaknya seperti kubus. Jadi kalau di zaman Nabi Ibrahim, selain tingginya seperti itu memanjang. Makanya dulu Hijr Ismail yang berada di samping kotak Ka'bah itu, ada Hijr Ismail, itu dulu masuk ke dalam kotaknya. Jadi hijrnya itu berada di dalam kotak tersebut. Hijr atau ruangan Nabi Ismail itu. Jadi makanya sekarang ini kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat di Hijr Ismail itu seperti dia sholat di dalam Ka'bah. Karena memang Hijr Ismail sebenarnya termasuk di antara bagian Ka'bah dulunya. Hanya saja sekarang dia seolah-olah berada di luarnya. Nah, Nabi mengatakan kepada ibunda Aisyah, laula haddasani qaumaka bil kufri la fa'altu. Kalau seandainya bukan karena mereka ini baru masuk Islam, kira-kira begitu, baru menanggalkan kekufurannya, sungguh aku sudah akan melakukannya. Artinya kondisi ini adalah terjadi ketika terjadi Fathu Mekah, di mana setelah Fathu Mekah banyak orang-orang masuk Islam, ya, tapi Nabi tidak bersegera untuk merubah Ka'bah, karena Nabi tahu ini kaum muslimin di kota Mekah sebagian besarnya baru masuk Islam, maka ditunda dulu prosesnya. Bahkan sampai hari ini pun belum terjadi proses tersebut sebagai bentuk kekhawatiran, ya. Kalau dirubah nanti apa kata orang-orang yang baru mengenal Islam, ini tempat Ka'bah dirubah lagi, ya. Maka dibiarkan saja sampai hari ini, sejak kalau tidak salah zaman
Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik rahimahullah taala. Jadi Nabi SAW menunda merubah sesuatu dengan melihat keadaan yang ada. Yang ketujuh adalah al-ajz an tahammul masyaqqah wal mata'ib at-tariq, lemah dalam memikul beban perjuangan dakwah. Sikap lemah dalam memikul berbagai persoalan dakwah dan hambatannya akan menyebabkan seseorang untuk tergesa-gesa mencari jalan pintas atau bahkan meninggalkan dakwah itu sendiri. Kemudian yang kedelapan, al-dhafr bi ba'dil muqaddimat atau bi ba'dil wasail ma'a adamu taqdir, ya, bil awaqib, yaitu berhasil dalam permulaan atau dengan beberapa cara, ya, tanpa menilai bagaimana akibatnya nanti di akhirnya. Maka poin ke-8 ini adalah di mana kita tidak boleh merasa yang penting berhasil di awalnya, tidak, tapi harus tahu bagaimana hasil akhirnya nanti. Maka Nabi SAW kata Syekh, wala'ala hadha huwa sirru fil amril islam bisabr ala juril a'immah ala jawril a'immah. Inilah sebab mengapa rahasianya Islam untuk mengajarkan sikap sabar kepada para pemimpin-pemimpin yang zalim. Walam yasil al-amru ila kufri as-sarih, selama mereka tidak masuk ke dalam kekufuran yang jelas. Maka Nabi SAW mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yukrihu falyasbir. Karena siapa yang melihat para pemimpin-pemimpin mereka yang kalian tidak menyukai sikap pemimpin-pemimpin mereka, maka bersabarlah. Karena fa innahu man faraqa jama'a shibran famata illa mata maitata jahiliyah. Karena siapa yang keluar dari pemimpin, ya, dan maka dia akan mati dengan mati jahiliyah. Yaitu kondisi ini adalah kondisi di mana jika kita telah melihat atau berada di negeri Islam, ya, di mana hukum Islam ditegakkan dan berlaku syariat Islam, tapi pemimpinnya adalah pemimpin yang jahat, bisa jadi, ya, negara Islam tapi pemimpinnya masih fajir, masih jahat, ya, maka kita diminta untuk bersabar, ya. Maka sebelum terjadinya kekufuran yang jelas, belum boleh diperangi kalau sudah jelas kekufuran di dalam diri mereka. Jadi kalau negeri itu masih negeri Islam, maka meskipun qadarullah pemimpinnya tidak baik, tetap kita diminta untuk bersabar. Jangan sampai keluar dari jamaah Islam atau keluar dari kepemimpinan mereka. Maka yang seperti ini dilarang dalam agama, sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, ya, dalam hadis itu, fala tanaza'u ulatul umur fi wilayatihim, ya, janganlah kalian menolak kepemimpinan para pemimpin-pemimpin yang sedang menjalankan kepemimpinan mereka, wala ta'taridu alaihim illa an taraw minhum munkaran muhaqqaqan ta'lamunahu min qawaidil Islam, ya, fa idza ra'aytum dzalika fankiruhu alaihim wa qulu bil haqq haitsu ma kuntum, ya. Jadi ketika kita melihat kemungkaran pada diri mereka, tetap kita harus bersifat mengingkarinya pun dengan cara pengingkaran yang benar, tapi dengan cara tidak mengangkat kekerasan, hanya diingkari saja, ya, atau mengatakan kebenaran di hadapan mereka. Wa amal khuruj alaihim wa qitalihim faharamun. Adapun memberontak mereka, ya, memerangi mereka, maka hal itu adalah haramun bi ijma'il muslimin. Hukumnya adalah haram berdasarkan ijma' para umat Islam, ya, alim dan mereka semua berijma', para ulamanya terhadap hal ini. Maka tidak boleh kita memerangi pemimpin Islam yang menegakkan dustur Islam dalam negaranya, meskipun kita melihat mereka sedang dalam kondisi tidak baik, ya, maka kita mengambil sikap bersabar. Yang kesembilan, ada wujud barnamij atau manhaj yang tasu at-taqah, ya. Tidak adanya program atau metode yang dapat menyerap potensi-potensi serta meredam sikap melampaui batas dan
sikap berlebih-lebihan, ya. Maka Islam menekankan kepada para pemimpin umat untuk mengonsentrasikan diri dalam berupaya menemukan dan menyediakan aneka sarana yang dapat memberikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya kepada kaum muslimin. Ya, karena memang kalau kita lihat ikhwas sekalian, ini penting sekali. Kata Syekh, wa la'ala dzalika huwa sir fi anna al-Islam ghamarul muslim bi barnamij amal fil yawm wal lailah wa fil usbu wa fil syahr wa fil sanah wa fil umri kullihi. Inilah mengapa, ya, Islam ini, rahasia Islam, ya, memberikan kepada menekankan kepada kaum muslimin dengan program-program amal harian yang sangat banyak, dimulai dari seperti misalkan amal harian al-yaum wal lailah, pagi dan petang hari. Ada amalan satu harian, ya, dari sholat 5 waktu, ada macam-macam. Ada amalan usbu, amalan mingguan, ya, sholat Jumat, ya, dan lain sebagainya. Saum Senin Kamis yang sifatnya mingguan. Ada amalan syahr, bulanan, ya, saum di 3 hari di 1 bulan sekali. Ada juga bulan tertentu di bulan Ramadan. Wa fi sana ada ibadah-ibadah tahunan, ibadah haji, ibadah kurban, dan sebagainya. Wa fil umr kullihi. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu konsepnya adalah bagaimana kehidupan kita tidak kosong. Katanya, karena kata Syekh, anna nafsul insan allati baina janbihi in lam yushghiluha bil haqq syagharathu bil batil. Seseorang kalau tidak disibukkan dalam kehidupannya itu dengan sesuatu yang hak, maka kebatilanlah yang akan menyibukkan dirinya. Maka Masya Allah, dalam sehari-hari Allah menetapkan kepada kita syariat yang mengajarkan kita untuk dawam, selalu melakukan amal-amal soleh. Banyak sekali amal-amal soleh secara harian yang kita ikuti agar kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang kemaksiatan. Al-amal ba'idan andil khibrah wa tajarrubah. Juga satu sebab terjadinya sikap isti'jar adalah mengerjakan amal yang jauh dari pengalaman dan keahlian. Ya. Makanya ini juga penting diketahui kita, sebagaimana Allah juga mengatakan wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'an, ya. Kita ini keluar dari rahim ibu kita tidak tahu apa-apa. Kemudian kita belajar melihat, belajar mendengar, belajar melangkah, belajar berjalan. Semuanya ada tajarrubah, ada proses pembelajaran, ada proses untuk bisa melakukan itu dengan cara melihat, belajar, dan percobaan-percobaan, ya. Maka itu semua harus kita lakukan, ya. Sebagaimana contoh misalkan Islam ini melihat tentang orang ketika diberikan amanah, nanti amanah kepemimpinan, amanah apa saja, maka Islam menekankan harus orang itu adalah orang-orang yang betul-betul memiliki kapabilitas, ya. Seperti misalkan dalam ibadah sholat, ya. Kata Nabi SAW, bila kalian memimpin mencari orang yang berhak untuk sholat, ya, maka yang pertama kali dilihat adalah kibarusin solihin. Yaumal qaum aqra'uhum li kitabillah, ya. Jadi yang paling bagus untuk imam sholat adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, kefasihannya, kemampuan hafalannya, sebagainya. Fa in kanu fil qira'ah sawa'an, kalau dalam hal bacaan kemampuan ini sama, jadi ketika di kaum itu ada yang sama, maka dicari, ya, fa'alamuhum bisunnah, cari mana di antara mereka yang paling faham tentang hadis Nabi SAW, tentang sunnah-sunnahnya. Fa in kanu fi sunnah sawa, kalau dalam masalah itu juga sama masih, maka faqadamuhum hijrah, tanya di antara mereka siapa yang paling dulu hijrah. Fa in kanu fi hijratihim sawa, fil hijrati sawa, faqadamuhum silman. Kalau mereka juga sama, bacaannya bagus, sama-sama paham sunnah, sama-sama juga hijrah bareng, ya, maka cari di antara mereka siapa yang paling dulu masuk Islam, ya.
Makanya di sini Islam itu ketika menunjuk orang untuk memimpin, ya, diberikan amanah, amal-amal besar, maka dilihat dulu khibrahnya, pengalamannya, siapa orang ini, kemampuannya bagaimana, dicek dulu. Maka dalam sholat pun ada ketentuan-ketentuan seperti ini, ya, agar kita juga bisa mempraktekkannya dalam hal-hal yang lain. Lalai dalam sunnah Allah. Sunnah Allah yang meliputi 3 hal. Sunnah Allah dalam penciptaan, sunnah Allah dalam diri kita, dan sunnah Allah dalam at-tashri', dalam penetapan syariat. Ya. Contohnya misalkan, ya, kalau Allah mau, Allah akan ciptakan segala sesuatu sekali jadi. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Itu sangat mudah bagi Allah. Tapi lihat, perhatikan bersama, dalam sunnah penciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan adanya marahil, tahapan-tahapan. Ketika menciptakan khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin, menciptakan langit, menciptakan bumi, itu dengan 6 hari, tidak dengan satu kejapan mata. Ya, agar kita belajar bahwasanya segala sesuatu itu Allah telah tetapkan sunnahnya yang harus kita lalui, yaitu sunnah adanya marahil, tahapan-tahapan. Juga perhatikan dalam hal sunnah dalam diri jiwa seseorang, ya. Orang yang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang ingin jiwanya suci, tentu dia akan melakukan proses tazkiyatun nafs. Di mana proses tazkiyatun nafs ini kan juga berat. Ya, tidak diberikan orang jiwanya bagus langsung tiba-tiba bagus begitu saja, tidak. Ya, mereka harus dengan cara apa? Dengan cara bil badl wal ata, ya. Dengan kekuatan, dengan mengerahkan upaya, ya. Sehingga kemudian dia terbiasa dengan sikap yang baik, terbiasa mensucikan jiwa, ya. Karena ini semua tidak dilakukan la yatimu bisuhulah wa yasir wa yusra, tidak dilakukan dengan cara gampang. Ini semuanya labudda min juhdin wa waqtin wa takalif, ya. Semuanya dilakukan dengan mujahadah, dengan waktu yang cukup, dengan beban-beban yang harus dilalui, ya. Jadi sunnah itu pun terjadi pada diri kita yang menginginkan kebaikan, ada prosesnya. Tidak ada orang baik langsung jadi baik begitu saja. Jadi ada proses yang harus dilalui. Dalam hal pensyariatan juga begitu. Allah juga menggambarkan tentang bagaimana syariat riba itu juga ada prosesnya. Ketika pengharaman khamar juga ada prosesnya, ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kemudian yang ke-12, nisyanul ghayah allati yas'a ilaiha al-muslim. Ya, di mana kaum muslimin yang sudah melupakan tujuan hidupnya, tujuan utama hidupnya untuk apa, maka dia bisa jatuh ke dalam sikap istijal. Ya. Kemudian al-ghafla an sunnatillah ma'al usah al-mukadzibin. Melalaikan sunnatullah bersama para penentang dan pendusta, ya. Di mana dalam sunnah Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan tempo yang panjang bagi para penentang dan pendusta untuk lalai dan melakukan apa yang dikehendakinya. Ya. Ketika kita melihat para pendusta, para penentang agama, ya mereka akan hidup nikmat, hidup senang dan panjang waktunya. Sampai Allah kelak akan memberikan azab dan balasan setimpal kepada mereka. Ya, kelalaian aktivis dakwah terhadap sunnah Allah ini dapat menyebabkan jatuh kepada sikap istijal dalam sikapi mereka. Ya. Kita tidak boleh terjatuh dalam sikap istijal ini. Ya. Mereka nyaman, mereka nikmat, mereka bisa melakukan apa saja, menguasai apa saja, ya. Menghambat kerja kaum muslimin dengan mudahnya. Kemudian kita mengatakan, sudahlah, saya harus lakukan ini dengan cara lain. Akhirnya kita masuk ke dalam sikap istijal dan melakukan hal-hal yang terlarang. Ini juga berbahaya. Yang ke-14, yang terakhir ini adalah suhbatun nafar, ya. Menemani atau menjadi sahabat orang-orang yang terbiasa dengan sikap istijal yang tidak bisa tenang. Ya. Ini juga menjadikan sebab seseorang jatuh ke dalam sikap istijal.